Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 556 Seseorang di luar seseorang. Setelah menyelesaikan perbuatannya, Chu Feng membalikkan tangannya, dan beberapa kantong kosmos muncul. Semuanya berasal dari orang-orang dinasti Sentu. Meskipun Chu Feng membunuh banyak orang, ia menyerang dengan tepat. Ia tidak hanya menyerap energi sumber mereka untuk Egi sebelum mereka meninggal, ia bahkan menjarah kosmos saks mereka serta harta yang mereka bawa dan simpan sendiri. Chu Feng menyelesaikan semua itu dalam sekejap. Jika sebelumnya, Chu Feng tidak akan mampu melakukan hal-hal seperti itu, tetapi sekarang, dia mampu. Itulah kekuatan Chu Feng saat ini. Aku tidak menyangka dinasti Sentu menjadi sekaya ini. Setelah memeriksa benda-benda di dalam kosmos saks, Chu Feng menganggukkan kepalanya dengan puas. Dapat dikatakan bahwa dinasti Sentu benar-benar sangat kaya. Terutama Sentu Lang. Dia sendiri membawa sejumlah besar kekayaan. Untuk manik-manik surga saja dia memperoleh 10.000. Seseorang harus tahu jika Chu Feng mengkonversikan seluruh kekayaan dinasti Ji yang dijarahnya menjadi manik-manik surga, ia paling banyak bisa mendapatkan sedikit lebih dari 100.000. Namun, Sentu Lang, dia sendiri yang membawa 10.000 manik-manik surga. Entah dia orang yang sangat boros, atau dinasti Sentunya benar-benar kaya raya. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar punya ide bagus. Kamu menenggelamkannya hidup-hidup dengan kotoran. Pada saat itu, Jiang Wuxiang terbang mendekat dan berkata dengan wajah menyeringai saat dia melihat ke arah lubang kotoran di bawah, yang sudah ditutupi oleh Chu Feng. Junior Chu Feng, bocah itu terlalu sombong. Dia berani menyerang saudara Wuxiang dan punya pikiran jahat terhadap Lady Surou dan Lady Sumei. Kita harus menghukumnya dengan baik. Membunuhnya segera terlalu baik. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi melampiaskan amarahnya. Saat dia menatap mereka, Chu Feng, dengan senyum tipis di wajahnya, berkata, tidak. Aku tidak akan menenggelamkannya sampai mati. Formasi roh itu akan melindunginya, mencegahnya bersentuhan langsung dengan kotoran. Apa? Junior Chu Feng, apa yang sedang kau rencanakan? Kenapa tidak menggunakan kotoran saja untuk menenggelamkannya sampai mati? Ya. Kakak Chu Feng, apa rencanamu? Mungkinkah kau sedang mempersiapkan untuk membuatnya kelaparan sampai mati? Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang tampak bingung dengan kata-kata Chu Feng, dan mulai menebak niatnya. Tidak, aku juga tidak akan membuatnya kelaparan sampai mati. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ah, kakak Chu Feng, bagaimana tepatnya kau berencana untuk merawatnya? Jangan biarkan kami penasaran dan cepat beritahu kami. Jiang Wuxiang benar-benar tidak sabar ingin tahu jawabannya. Formasi roh itu akan melindunginya, memisahkannya dari kotoran. Namun, dia tidak akan mati kelaparan karena pada formasi roh yang melindunginya, saya meletakkan formasi lain. Formasi itu menyerap energi dari luar dan menyalurkannya dengan paksa ke dalam tubuhnya. Kebetulan, energi itu cukup untuk menopang hidupnya. Adapun energi luar itu, aku yakin kalian semua tahu apa itu, kan? Chu Feng menyeringai jahat. Mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang saling memandang dengan keempat mata mereka, kepala mereka benar-benar berkabut. Namun segera, mereka mengerti sesuatu dan bertanya bersama, apakah itu kotoran? Benar sekali, kotoran. Dia tidak bisa melarikan diri karena formasi rohku mengikat kekuatannya. Dia tidak akan mati kelaparan karena formasi itu akan memberinya energi yang diubah dari kotoran. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, formasi itu akan mengubah kotoran menjadi energi dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kecuali suatu hari dia benar-benar menyerap semua kotorannya, dia tidak akan mati. Chu Feng tersenyum dan berkata dengan puas. Haha, kakak Chu Feng, untung saja kau berpikir untuk menenggelamkan Sentu Lang ini ke dalam kotoran. Jiang Wuxiang bergoyang maju mundur karena tertawa. Junior Chu Feng, harus kukatakan bahwa gerakan ini bahkan lebih jahat dari yang kuduga sebelumnya. Kurasa Sentu Lang ini pasti ingin mati sekarang juga. Dan di wajah Zhang Tianyi, bahkan ada sedikit kekaguman. Surou dan Sumei tampak sedikit terdiam saat melihat reaksi mereka. Meskipun mereka tahu Chu Feng melampiaskan kemarahan mereka, menurut mereka, memberi makan kotoran seseorang dengan paksa, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, adalah hal yang menjijikkan. Hal itu membuat mereka yang awalnya ingin makan banyak, kehilangan selera makan sama sekali. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa menyiapkan makanan untuk mereka di kedai mewah itu, jadi Chu Feng dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa lama perjalanan, mereka akhirnya memasuki wilayah Akademi Empat Lautan. Itu adalah benua yang dibentuk oleh kepulauan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun terfragmentasi, luas permukaan totalnya beberapa kali lebih besar dari benua 9 provinsi. Dan daratan seluas itu adalah seluruh wilayah Akademi Empat Lautan. Yang terpenting, di hamparan tanah yang luas itu, semua bangunan berada di bawah nama Akademi Empat Lautan. Dari situ, dapat dilihat betapa besarnya Akademi Empat Lautan itu. Sebuah kekuatan yang benar-benar besar.
Namun, meskipun Akademi Empat Lautan sangat besar, jumlah muridnya tidak banyak. Perlu diketahui bahwa kekuatan puncak 9 provinsi berjumlah sekitar 10 juta orang. Namun, dikatakan bahwa Akademi Empat Lautan, kekuatan yang sangat terkenal, hanya memiliki beberapa ratus ribu orang jika semua tetua dan murid dijumlahkan. Dan sebagian besar dari mereka bahkan adalah tetua. Meskipun jumlah orang di Akademi Empat Lautan sedikit, para murid di sana dapat disebut naga dalam diri manusia. Ambil saja hal yang paling sederhana, jika seseorang ingin masuk Akademi Empat Lautan, tidak masalah apakah Anda laki-laki atau perempuan. Bahkan tidak ada batasan usia. Namun ada satu persyaratan wajib, Anda harus berada di alam surga. Alam surga. Mereka semua ada di alam surga. Ratusan ribu ahli alam surga. Mereka adalah elit sejati. Ya Tuhan, mereka semua benar-benar ada di alam surga. Para kultivator yang bergelar ahli puncak di benua 9 provinsi ada di mana-mana di sini. Pada saat itu, saat dia melihat kemunculan orang-orang yang terus-menerus, wajah Sumei penuh dengan keheranan. Karena tidak peduli apakah dia menatap yang tua, atau yang setengah baya, atau yang muda, tidak ada satupun yang berada di alam mendalam. Mereka semua berada di alam surga, dan jumlahnya banyak. Sulit baginya untuk tidak merasa kagum. Tidak perlu merasa kagum. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Laut Timur. Alam surga tidak banyak di tempat ini, dan hanya Martial Lord yang benar-benar kuat. Hanya Martial King yang merupakan ahli yang tak tertandingi. Terlalu banyak orang yang bisa melangkah ke alam surga. Jiang Wuxiang menjelaskan. Saudara Wuxiang benar. Daerah tertentu menghasilkan jenis orang tertentu. Energi spiritual, kekuatan asal, kekuatan mendalam, dan bahkan kekuatan surga di sini jauh lebih padat dibandingkan dengan benua 9 provinsi. Tidak dapat dihindari bahwa para pembudidaya di tempat ini memiliki kultivasi yang tidak lemah. Selain itu, jika kita tidak memperhitungkan penduduk asli wilayah Laut Timur, mereka yang mampu datang ke wilayah Laut Timur dari negeri yang jauh tidak memiliki kultivasi yang lemah. Orang yang lemah tidak akan berani datang ke tempat ini. Terlebih lagi karena Akademi Empat Lautan memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk perekrutan murid. Meskipun mereka tidak membatasi berdasarkan usia, asal, atau jenis kelamin, bagi mereka yang ingin bergabung dengan mereka, persyaratan minimumnya adalah alam surga. Bahkan mereka yang berada di alam surga perlu melewati ujian dan tes. Jadi, itulah sebabnya setiap orang yang muncul di sini adalah kultivator di alam surga, namun itu pun mungkin masih belum cukup. Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Sepertinya pepatah itu benar adanya. Saat ini, saya benar-benar mengerti apa arti, ada manusia di balik manusia, dan langit di balik langit. Setelah mendengar perkataan Chu Feng dan Jiang Wuxiang, Sumei tampak tenang. Sedikit kebahagiaan bahkan muncul di wajahnya. Dengan mengandalkan mutiara api, kultivasinya mencapai alam surga. Karena itu, awalnya dia bahkan berpikir bahwa dirinya luar biasa. Bagaimanapun, di Provinsi Azure, alam surga seperti legenda. Jadi, pada saat itu, dia tahu bahwa alam surga bukanlah apa-apa. Meskipun begitu, alasan dia bersukacita adalah karena dia memperoleh kekuatan dari mutiara api. Jika tidak, dia akan menjadi eksistensi yang setara dengan sampah di mata orang-orang wilayah Laut Timur, dan tidak akan memiliki prestasi besar apapun sepanjang hidupnya.